Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, kita hari ini tentang fikih masalah korban. Tujuan pembelajaran menghayati nilai-nilai penelitian korban, menjalankan perilaku pedulian rela berkorban, memahami ketentuan korban, menikmati tata cara korban, Pancasila dan belajar rahmatan lil alamin. 1. Berakhlak agama. 2. Berbagi. 3. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. 4. Permasalahan diri dan situasi kepedulian. 6. Berbimbang atau tawajun. Pengertian korban. Kata korban berasal dari bahasa Arab, yakni mendekat. Maksudnya adalah seorang hamba mendekati diri kepada Tuhan. Dalam istilah ibadah haji, hewan korban sering disebut sebagai uhdiyah, bentuk jamak dari dayyah yang berasal dari kata daha atau waktu duha. Artinya hewan disembelih yang disembelih yakni disembelih waktu duha. Artinya hewan disembelih yang disembelih di waktu duha di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sebagian mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah korban merupakan teladanan seorang Nabi Ibrahim yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Semua yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan dengan ikhlas, meskipun harus menghadapi rintangan yang berat. Ketaatan dan kepatutan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tercatat dan menjadi sejarah. Dia tidak segan-segan mengorbankan harta, jiwa, dan raganya meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya, dia melaksanakan. Pada masa remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halaman diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhalanya mereka disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga pernah dikabar hidup-hidup. Setelah istri Hajar melahirkan Ismail, Nabi Ibrahim berkorban meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hukum dan waktu korban. Hukum ibadah korban adalah sunat muakkadah, yakni perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dikerjakan. Rasulullah SAW sendiri yang pernah meninggalkan korban setelah syariat hingga beliau wafat. Syarat-syarat ketentuan hewan korban. Hewan korban berbeda dengan hewan yang dagingnya dikonsumsi tiap hari. 1. Hewan korban dalam keadaan sehat, yakni tidak sakit dan tidak cacat seperti pincang. Hewan kurban harus cukup umur, misalnya kambing harus berumur 1 tahun lebih
sapi dan kerbau harus berumur 2 tahun lebih, sedangkan unta berumur 2 tahun lebih. C. Seekor kambing 1 orang untuk 1 lembu, atau unta 7 orang. Larangan orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang hendak berkorban, sunnahnya tidak memotong kuku dan rambut, yaitu orang yang hendak berkorban bukanlah hewan korbannya. Dari umumnya aslamah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian berkorban, janganlah menyentuh sedikit pun bagian rambut-rambut kulit. Hadis rawahu Muslim. Larangan tersebut berlaku untuk apapun, bagian manapun. Cukup larangan mencukur dan gundul, atau sebagian saja, atau sekedar mencabut baik rambut tumbuh di kepala, kumis, dan sekitar kemaluan maupun ketiak. Anak bapak yang soleh salihah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti paham semua. Baiklah, kita bapak akhiri pembelajaran ini, fikih tentang kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.